Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada waktu Yohanes diberi penglihatan di Pulau Patmos, di mana Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. Pada waktu itu Yohanes berada di dalam penjara. Dia terbuang karena Yohanes pada saat itu sebagai pemimpin gereja. Dan rakyat atau orang-orang Kristen banyak menderita pada saat itu. Termasuk ketujuh jemaat yang ada pada saat itu. Kaisar Domitianus memaksa agar setiap orang yang pada saat itu menjadi rakyatnya harus menyembah dia. Tidak ada boleh disembah kecuali kaisar tersebut. Di saat itulah Yohanes menerima wahyu pada saat beliau dibuang ke Pulau Patmos. Di sana Yohanes menerima penglihatan dari Yesus Kristus. Dan di kitab Wahyu itu tertulis dari kitab pasal 1 sampai 21. Di sana diungkapkan bagaimana harapan orang Kristen nantinya kelak akan tiba di surga. Kitab Wahyu yang diterima Yohanes inilah yang memberikan keyakinan yang pasti bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah di surga pada saat itu, melalui penglihatan Yohanes. Dan pengharapan agar surga kelak akan mereka terima. Dengan wahyu itu dipastikan bahwa pewarisan akan surga itu merupakan sesuatu yang pasti, bukan dongeng atau hanya cerita-cerita saja. Dan kita harus yakin betul pada pengharapan nanti surga itu akan kita alami kelak, sepanjang kita bisa diterima. Nah, di Wahyu ini banyak simbol-simbol yang muncul. Pertama, di beberapa minggu yang lalu kita ada cerita 7 jemaat. Kemudian di ayat ini ada tentang 7 dian emas. Kemudian 7 bintang-bintang. Nah, semua bilangan 7 ini menggambarkan bagaimana kesempurnaan dari apa yang dilakukan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita bisa masuk ke topik dari ayat 9 sampai 17. Apa sebenarnya maksud dan tujuan dari firman yang akan kita dengar pada malam ini? Pada ayat 9 dan 10, di sana disebutkan banyak kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, segala suku dan kaum dan bahasa. Berarti di sana ada kumpulan orang yang terdiri dari suku bangsa, bahasa, bahkan kaum yang banyak sekali. Mungkin kita nggak bisa menghitungnya. Nah, di ayat 4 dan 8 di situ ada bangsa Israel. Dari 12 suku bangsa Israel ada sejumlah 144.000 telah dimeteraikan Tuhan. Kepada mereka ini, maksud dari 144.000 ini adalah orang-orang yang telah suci, yang telah bersih, yang duduk bersama di penglihatan Yohanes ada di surga. Dan di ayat 9 dan 10 ada sejumlah manusia yang berkumpul tidak terhitung banyaknya. Mungkin kalau kita bisa ungkapkan, mudah-mudahan kita nantinya akan ada di sana. Ini penglihatan Yohanes untuk masa yang akan datang. Kita bisa berada bersama dalam berbagai suku bangsa, bahasa, dan berkumpul bersama di tahtanya. Nah, di sana disampaikan berkumpul semua mengenakan jubah putih dan memegang daun palem. Jubah putih ini ada lambang kemenangan dari dosa, dari kuasa kematian. Sedangkan daun palem itu adalah tanda di mana Yesus dielu-elukan pada saat Yesus berada di Yerusalem. Itu menandakan bahwa hati yang gembira, bersorak-sorai, menunjukkan kegembiraan, memuji-muji Tuhan.
Nah, di sana disebutkan keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Mungkin kalau kita lihat di ayat 9 dan 10 itu adalah kegembiraan orang yang berjubah putih karena merasa kemenangan. Dan di situ mereka merasa kegembiraan ditunjukkan melalui adanya daun palem. Kegembiraan karena sudah menang dari dosa dan dari kuasa kematian. Amal Inang, di sini juga kita mau melihat di ayat 11-12. Di ayat 11-12 disebutkan, dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Di sini disebutkan bukan hanya manusia saja yang ada di sekitar itu, bahkan seluruh malaikat ada di sekitar itu. Bahkan disampaikan di sana, malaikat juga turut bergembira dan memuji-muji Allah. Kegembiraan mereka itu karena keselamatan yang telah keluar dari kesengsaraan mereka, dari penderitaan, serta menang dari segala kuasa dosa. Nah, inilah yang dilihat di surga oleh Yohanes. Nah, di sana nanti mungkin semua kita akan hadir di sana beserta malaikat-malaikat bersama dengan orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan, yang bersih, memakai jubah putih, telah kalah dari dosa, dari maut. Itulah amal untuk yang 11-12. Di ayat 13 dan 14 ini ada percakapan tua-tua. Percakapan tua-tua ini antara Yohanes dan tua-tua. Disebutkan di sini, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Nah, ini bisa kita sampaikan karena percakapan tua-tua ini dengan Yohanes, orang-orang berjubah putih tadi kita bilang adalah orang yang sudah keluar dari kesusahan besar. Kesusahan besar di sini kenapa? Karena mereka mempertahankan iman mereka. Iman mereka dipertahankan pada saat kejadian yang dialami oleh Yohanes dan orang-orang Kristen yang percaya pada saat itu kepada Yesus Kristus. Mereka rela menderita. Mereka disiksa. Mereka dianiaya. Karena apa? Karena mereka mempertahankan imannya. Inilah yang mau disampaikan kepada kita. Kalau kita mungkin masuk ke dalam seperti ini pada saat zaman Yohanes, mungkin kita akan, saya nggak tahu bagaimana menyampaikannya. Karena kalau kita seperti orang-orang di zaman Kaisar Domitianus yang dipaksa untuk mengakui dia sebagai orang yang harus disembah, sementara kita percaya kepada iman kita, bagaimana kita pada saat itu? Apakah kita rela mati? Nah, orang-orang tadi yang disampaikan di ayat 11-12 itu adalah orang-orang yang berjubah putih, orang-orang yang pada saat itu rela mati menyerahkan dirinya, bahkan dimakan oleh binatang buas, dilemparkan untuk dimakan binatang buas. Nah, apakah kita mau seperti itu? Nah, inilah yang mau kita sampaikan pada malam ini. Karena Yesus berkata, tidak mau pikul salib tidak layak menjadi milik. Itu ada di Matius 10 ayat 38 namanya. Bisa nanti kita buka. Nah, di ayat 15 disampaikan mereka akan melayani siang dan malam di bait sucinya. Dan dia yang duduk di atas tahtanya akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ayat 16, mereka setelah mereka di surga, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi.
dan matahari atau panas terik tidak akan mereka derita lagi dan akan berakhir semua. Nah, ini disampaikan amanah pada waktu mereka telah di surga, mereka hanya tinggal hidup manis, makan seperti biasa, bebas. Karena mereka sudah tidak akan bisa melapar, tidak ada lagi rasa lapar, karena semuanya sudah mereka dipenuhi. Tidak ada lagi matahari dan panas terik, tidak ada lagi penderitaan bagi mereka. Itulah hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tadi kalau dia menjadi doa Allah yang menggembalakan oleh umatnya. Allah menggembalakan umatnya. Tadi tema kita di sini adalah Allah menggembalakan umatnya. Bagaimana Allah menggembalakan umatnya ketika terjadi di zaman Yohanes di dalam Pulau Patmos. Tuhanlah yang melalui Yohanes memberikan wahyu supaya disampaikan kepada orang-orang yang pada saat itu menderita. Bagaimana Allah menggembalakan umat-umatnya pada saat itu. Itulah yang mau disampaikan pada kita sampai di ayat 17 nanti. Nah, kalau dulu mereka mengalami kelaparan, kehausan, bahkan penderitaan, siksaan, segala macam kecemasan. Kita juga sekarang ini di zaman dulu tidak mungkin kita alami lagi di zaman ini, di zaman sekarang seperti dulu. Tidak ada lagi kaisar seperti Kaisar Domitianus yang memaksa kehendaknya kepada kita di sini. Tetapi kita masih akan ada masalah-masalah yang timbul yang mungkin tidak sama permasalahannya dengan kita sekarang di zaman sekarang. Apalah yang mungkin di zaman sekarang yang menjadi kekhawatiran kita amal kita dan saudara-saudara yang terkasih? Ya mungkin banyak sebenarnya. Di zaman sekarang ini banyak yang terjadi yang mungkin kita tidak bisa menahan. Ya, ekonomi, kecemasan, penderitaan ini bukan hanya karena ya menyembah tadi harus dipaksa, harus menyembah iman. Kita nggak ada lagi seperti itu sekarang. Tetapi di zaman sekarang malah muncul ya rasa-rasa yang kurang nyaman kita pasti banyak. Terutama di dalam keluarga. Bagaimana sih Allah itu menggembalakan umatnya? Terutama di dalam keluarga, lepas keluarga kita. Adakah masalah yang terbawa kita yang tidak bisa kita selesaikan? Bisakah kita mengadu kepada Tuhan kita, kepada Allah kita? Bagaimana kita mengadukannya? Percayakah kita akan kekuatan Tuhan? Ini yang mengingatkan kepada kita. Nah, di ayat 17 di sana disebutkan anak domba, sebab anak domba yang di tengah-tengah kata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata. Di sini disebutkan anak domba yang menunjuk pada Yesus Kristus yang adalah Allah yang membimbing kita ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa. Inilah gambaran Allah yang diberikan kepada kita sebagai gembala yang membimbing dombanya ke mata air agar dapat menghilangkan dahaganya dan memberi kesegaran. Yang kedua, anak domba yaitu Tuhan itu juga menghapus segala penderitaan dan kesusahan dan kelaparan yang dirasakan orang percaya. Mereka yang bertahan hingga kesudahannya tidak akan ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan. Dan ini dialami juga oleh orang, dan bahkan Yohanes sendiri mengalami begitu banyak penderitaan. Orang Kristen yang pada waktu itu dikejar-kejar untuk dibunuh, dan Yohanes sendiri dibuang sampai ke Pulau Patmos karena tidak menerima Kaisar Domitianus sebagai pangeran Kaisar. Nah, kita waktu ini sangat menolong dan menghibur serta menguatkan mereka pada waktu itu, dan melihat apa yang sebenarnya di depan mereka. Sebab ini penting kepada orang-orang yang menderita Bapak Ibu. Kenapa? Kita waktu ini sangat kuat perannya
Ya. Nah, kalau seperti ini, mau nggak kita seperti itu amal inang pada zaman sekarang ini? Apa kita mau dengan bersusah payah kalau ada kejadian di rumah tangga kita atau dimanapun di pekerjaan kita, kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, apakah kita langsung putus asa? Apakah kita tidak lagi menyerahkan kepada Tuhan kita? Ini yang mau diminta kita di sini, bahwa kita yang mendengar khotbah ini bertekun dalam segala perjalanan hidup kita. Yang pasti kita tidak akan terlepas dari permasalahan di dalam segala pergumulan hidup kita. Itu tidak akan terlepas namanya. Kita pasti akan ada pergumulan hidup, baik itu penderitaan jasmani maupun rohani. Lemahnya kita di rohani kita, ya karena lemahnya kita tidak datang kita ke gereja, tidak bersekutu kita dengan sesama kita. Sakit sedikit kita sudah malas. Ini salah satu pergumulan hidup kita di zaman sekarang. Nah, inilah amal-amal yang mau diingatkan sekali lagi kepada kita, bahwa Allah akan menggembalakan umatnya. Yang diharapkan di sini, bisakah kita bertahan sampai akhir nanti? Sehingga kita kelak bisa berada dalam surga yang kekal nanti seperti penglihatan rohani pada segala umat yang berkumpul memakai jubah putih dan memainkan daun palem mereka menghibur dengan suara nyaring. Dapatkah kita seperti itu nantinya? Ini yang mau diingatkan kepada kita amalina. Nah, dari pengajaran di sini amalina, apalah yang mau diambil pada kita saat ini? Dari pengajaran sini sepertinya ada penderitaan. Penderitaan ini dalam merupakan bagian hidup kita amalina. Percaya atau tidak percaya itu pasti ada. Nah, dari pengkhotbah Yohanes dalam visi rohaninya, sebagai mana diungkapkan dalam khotbah ini, bahwa orang banyak itu adalah orang-orang kudus, orang yang telah mengalami dalam kesusahan besar, telah membasuh juga mereka dengan darah anak domba dan telah membuatnya putih bersih. Nah, ini kan ada di ayat 14 tadi, bahwa mereka telah keluar dari kesusahan besar. Mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mereka mau mati-mati demi Tuhan, jaga imannya, dikuatkan, ikut dia, sehingga dia bisa hadir di surga kelak, memakai jubah putih. Ini yang diminta dari kita amalnya. Kita harus keluar dari kecemasan, kita harus keluar dari kesusahan. Memang kita tidak bisa lepas dari kesusahan dan penderitaan. Tetapi apa yang mau diminta dari kita pada saat ini? Kalau kita percaya dan tidak pernah berhenti meminta kepada Tuhan sepanjang zaman ini ya, jadi tidak ada waktu yang diberikan Tuhan kamu setiap, kecuali kita nanti mungkin telah dipanggil. Kita tetap diminta supaya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, walaupun penderitaan tetap akan kita alami. Ini yang diminta dari Tuhan. Bisakah kita bisa bertahan di sini? Nah, Yohanes menyampaikan ini adalah kuncinya harus kita lakukan menyucikan pakaian kita melalui darah domba. Darah domba ini adalah darah Yesus Kristus kita. Bukan mengandalkan kemampuan kita amalnya. Bukan karena kita orang yang sudah punya, kita andalkan itu aboy doa, masuk ke piagam juga gereja dan masalah. Besok pun saya tidak bersekutu dengan teman-teman saya yang sudah dilaksanakan oleh gereja, tidak masalah. Bukan itu yang diminta di sini, amal-amal. Tapi kita menyucikan pakaian kita melalui darah domba, yaitu darah Yesus Kristus. Bukan mengandalkan kemampuan diri sendiri, bukan menggunakan kekuatan duniawi. Kadang-kadang kita tidak sadar atau sadar, kadang-kadang kita karena susah, biar cepat lari jual lampu, bikinlah dulu kritik-kritik ke sana. Jangan menang, bukan itu yang diminta. Penderitaan akan iman itu akan selalu kita hadapi. Penderitaan iman amal iman itu pasti akan kita hadapi. Nah, bagaimana kita sebut itu salib?
putus asa. Nah, bagaimana kita keluar dari penderitaan itu? Disitulah hadirnya Allah menggembalakan kita. Kita harus konsisten, harus setia kepada Yesus Kristus tanpa dengan alih-alih. Apapun masalah yang kita alami, kita harus konsisten. Jadi kalau kita menghadapi pencobaan berat, walau dia lau, ay dong aku songolan, songonon, ay jangan songonin, itu aman tenang. Karena konsisten kita ini di jalan Tuhan, bukan di jalan dunia. Ini yang meminta kepada kita, supaya pada zaman ini banyak pencobaan berat bagi kita. Siapa yang bisa bertahan dan mengikuti Yesus, itulah yang bisa masuk nanti. Seperti yang tertulis di ayat 4, 8, dan 9 tadi. Kita bersatu bersekutu, hadir memakai jubah putih di sorga kelak. Itu dan bukan main-main. Itu penglihatan Yohanes diberikan oleh Tuhan. Disampaikannya kepada kita pada saat ini. Inilah yang diminta kepada kita Bapak Ibu melalui Injil yang disampaikan kepada kita, supaya kita setia sampai mati. Nah, kita memang mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh zaman Yohanes, disiksa, dibunuh, bahkan menjadi makanan binatang hanya karena mempertahankan iman. Nah, sekarang apa yang kita hadapi aman? Zaman sekarang nggak sama lagi tadi saya sampaikan itu kan. Tapi kalau kita ekonomi kita lagi seret, jualan tidak laku, anak minta uang sekolah, banyak lagi yang tidak bisa kita sebut satu persatu di sini aman. Kendala kehidupan kita di zaman sekarang. Apa yang mau kita lakukan? Apakah kita lari dari jalan Tuhan yang diperintahkannya tadi supaya mengikuti Dia? Jangan, karena Allah akan menggembalakan umatnya sepanjang kita tetap tekun kepadanya dan mengikuti segala perintahnya. Kita harus konsisten, ingat Pak, bahwa Allah senantiasa menggembalakan kita. Tuhan pasti menghapus air mata duka dan menganti ke air mata suka. Dan ada waktunya berakhir, dan ada waktunya kita menjadi kebenaran. Dan kita akan tiba nanti di surga yang kekal. Nah, untuk mencapai surga yang kekal kita aman, bukan karena cuma Kristen saja, karena sudah Kristen anak Allah. Tidak, memang itu salah satu masuknya. Tapi banyak